Oke, selamat malam semuanya. Jadi malam ini live-nya tuh agak beda lagi ya karena narasumber kita Mas Dani sedang tidak enak badan. Jadi malam ini kita apa ya? Ya bahas bebas deh, bahas yang lagi happening akhir-akhir ini deh. Mungkin kalian mau bahas apa gitu yang tentang di kehidupan kalian atau apa tuh nggak apa-apa ya, di komen aja gitu. Mungkin lebih apa ya, lebih santai aja sih malam ini kita pembahasannya, mungkin nggak terlalu psikologi banget gitu lah. Intinya kayak mungkin kalian pengen curhat atau apa tuh nggak apa-apa dicurhatin aja gitu. Mungkin yang lagi happening sekarang itu apa gitu yang pengen kalian apa ya sharingin, itu nggak apa-apa kalian tulis ketik di komen aja sih. Tapi kayaknya sih yang lagi happening akhir-akhir ini tuh masalah Gen Z yang tak berkesudahan itu ya. Jujur sebenarnya sih kalau menurut pribadi saya sih ya, kalau Gen Z itu nggak semuanya itu apa ya jelek gitu loh, tergantung orangnya lagi sih, balik lagi gimana apa ya cara kerja, kultur kerja, habis itu kebiasaannya itu sih yang bikin seseorang itu baik atau enggaknya gitu. Tapi kebanyakan kaum milenial gitu kan nganggap tuh Gen Z itu kayak apa ya, kayak terlalu lemah, terlalu apa gitu, padahal kan nggak semuanya tuh kayak gitu kan Gen Z pola kerjanya ataupun maksudnya dalam melakukan hal-hal serius kayak gitu loh. Malah menurut saya tuh Gen Z tuh kayak lebih maju sih, bukan kayak sih, memang lebih maju dalam teknologi, dalam pemikiran gitu kan. Mungkin kebanyakan yang kelihatan mungkin kayak Gen Z yang suka keluar masuk kerja, atau mungkin yang apa namanya nggak terlalu kompeten atau nggak terlalu serius gitu, tapi nggak semuanya kayak gitu sih. Cuma memang kadang kebanyakan seperti itu jadi dicapnya tuh satu orang tuh di satu generasi jadi dianggap jelek, padahal sih enggak gitu. Mungkin ada teman-teman, mungkin ada yang mau apa, ada yang mau di ini kali. Nah itu kan benar, tapi jujur sebenarnya saya sendiri pun masih masuk Gen Z tapi generasi akhir kayak gitu loh. Jadi setelah tahun saya itu udah masuknya ini bukan Gen Z lagi gitu. Jadi kayak tahun sebelumnya tuh udah masuknya milenial, tapi saya di tahun yang benar-benar Gen Z terakhir gitu, tahun terakhir buat Gen Z kayak gitu. Jadinya masih ini sih, masih relate kayak gitu kan. Tapi benar sih apa namanya, kadang tuh malah ada Gen Z yang terlalu ambis tuh kan, kayak dia cerita nih, siapa bilang Gen Z lemah, aku cuti sakit masih ngerjain tugas karena nggak bisa. Bener, saya pun tipikal kayak gitu, kayak maksudnya kalau sakit gitu, kalau ada tugas tuh kayak nggak bisa dibiarin, kayak malah jadi pikiran gitu, malah jadi tambah sakit gitu kan. Jadi mau nggak mau memang harus dikerjain segera mungkin gitu kan. Kayak apa namanya, kayak nggak bisa kalau ditinggal sedikit kayak gitu loh, kayak langsung gelisah atau apa, padahal ya wajar kan kita sakit ya, nanti deh dulu, tapi kayak nggak bisa ditunda kayak gitu loh. Mungkin yang lain ada yang mau diceritain sedikit mungkin, ya mungkin pengalaman kalian atau enggak mungkin teman di sekitar kalian gitu yang mungkin Gen Z tapi enggak kok, Gen Z enggak kayak gini kok, Gen Z bagus juga kok gitu. Jujur waktu itu kan sempet rame tuh kan yang di TikTok tentang si apa namanya, si mbak HR itulah, entah dia tuh HR beneran atau enggak gitu kan. Dia tuh kan kayak ngomongin Gen Z padahal dirinya sendiri tuh Gen Z, nggak tahu ya bener atau enggak, tapi banyak orang yang nemuin di LinkedIn-nya tuh dia tuh Gen Z gitu kan, tapi dia tuh ngomongin Gen Z seolah-olah tuh dia bukan Gen Z gitu loh. Kayak aneh gitu, kayak dia tuh malah bikin dirinya tuh buat di blacklist sama perusahaan-perusahaan lain gitu, walaupun dia memang udah kerja di perusahaan ya perusahaannya sih katanya sih orang-orang tuh pialang gitu kan. Mungkin teman-teman kalau ada yang belum tahu, pialang tuh kayak perusahaan tapi itu kayak kita tuh nyari nasabah gitu loh, tapi kalau nggak dapet nasabah atau apa gitu tuh nggak digaji. Makanya banyak banget teman-teman yang kayak baru lulusan SMA gitu tuh banyak yang ketipu pialang tuh kayak gitu. Udah banyak dulu kejadiannya kayak gitu, 11-12 sama MLM sih, yang kayak kita harus keluarin uang buat beli ini tuh buat dapat apa namanya kayak income gitu kan. Kan beda kayak kalau kayak kita asuransi atau lainnya tuh kan beda kan, nggak kayak gitu. Tapi kalau ini tuh kayak kita memang harus apa ya, kita harus dapat nasabah, kita harus dapat orang baru kita dapat digaji. Tapi kita udah habis banyak, tapi kalau nggak dapat nasabah ya kita nggak dapat apa-apa kayak gitu sih. Makanya mereka tuh selalu ngincarnya tuh yang baru-baru lulus, makanya selalu buka lowongan terus gitu kan. Itu
sepengetahuannya saya, karena waktu awal-awal saya lulus sekolah SMA dulu tuh memang lagi happening banget masalah MLM dan sejenisnya kayak gitu sih. Dan itu kan dia sempat bahas apa namanya, kalau ada yang waktu di interview ada yang nanya mes gitu kan, tempat tinggal gitu kan, ya menurut saya sih tuh wajar-wajar aja sih orang nanya tempat tinggal, kan kita nggak tahu ya orang itu merantau atau apa. Nah kalau mereka dapat tempat tinggal kan otomatis uangnya bisa ditabung lebih buat dikirim ke keluarga gitu kan, tapi kan si mbak itu kan nggak mikir ke sana, malah kesana itu kayak norak orang nanya mes ya, padahal kan wajar kan kalau kita lagi interview kan kita nanya benefit apa yang kita dapat waktu kita kerja kan di situ. Nah malah dia tuh apa namanya nganggapnya males, terus malah disuruh jadi kayak gitu kan, tahu sendirilah. Itu menurut saya nggak sopan banget sih, masa kita ngomongin orang yang lamar kerja terus kita share di sosial media loh. Maksudnya kalau dia mau ngomongin nggak apa-apa lah, tapi ngomonginnya di circle-nya dia sendiri lah, atau di grup WA-nya dia gitulah. Jadi jangan diumbar-umbar kayak gitu kan, dia seolah jadinya apa ya, buat nilai sendiri, nilai dirinya sendiri tuh jadi turun loh, apalagi sampai viral gitu kan. Walaupun dia udah bikin klarifikasi tapi kan nggak masuk akal banget klarifikasinya dia kayak gitu. Terus apa ya, sebenarnya tuh nggak semua Gen Z, bahkan di generasi sebelum Gen Z pun ya banyak yang kerjanya malas atau apa gitu kan. Sebenarnya bukan masalah generasinya, tapi masalah individunya lagi sih gitu. Terus apalagi sekarang tingkat pengangguran di Indonesia kan banyak, terus disalahin apa Gen Z lagi, padahal kadang kalau dipikir tuh apa ya, lowongan kerja di Indonesia tuh persyaratannya tuh kayak kadang itu nggak masuk akal gitu loh. Kayak maksimal umur 25 tahun tuh umum banget ya, maksimal 25 tahun. Padahal kan orang yang di atas 25 juga membutuhkan uang gitu kan, membutuhkan pekerjaan juga. Kan kita nggak tahu kebutuhan orang beda-beda gitu kan. Bahkan ada yang di umur baru di 26 tuh baru cari kerja gitu kan. Mungkin sebelumnya bantu orang tua atau apa kan kita nggak tahu, tapi loker di Indonesia tuh kebanyakan maksimal 25, ya nggak semuanya sih tapi kebanyakan gitu kan. Itu yang buat kayak orang tuh bingung gitu loh, gimana caranya bisa kerja tapi batas usianya segitu, sedangkan yang diminta kualifikasinya minimal pengalaman 2 tahun lah atau apalah, terus fresh graduate. Nah gimana caranya orang yang fresh graduate dapat pengalaman kalau ini cari itu langsung harus yang berpengalaman gitu loh. Pokoknya kadang tuh suka bingung sih. Terus kadang kriterianya tuh aneh, yang good looking gitu, padahal apa ya, good looking atau enggaknya orang kan tergantung dari, menurut saya good looking itu kan dari penampilannya gitu loh, bukan kayak mukanya harus ganteng atau cantik gitu, tapi kayak penampilannya bersih rapi gitu kan. Tapi kadang good looking yang di orang lowongan kerja di Indonesia tuh kadang yang kayak dari mukanya gitu, dari visualnya gitu. Memang sih kalau punya visual kan poin plus gitu lah, jadi ya barang yang mungkin nanti yang dijual atau yang di promosi kan mungkin lebih banyak tertarik yang beli gitu. Tapi kan balik lagi, kalau memang skill kerjanya bagus terus bisa memang berpenampilan bagus gitu, yang kenapa harus ditolak gitu loh, kenapa nggak diterima aja dulu gitu kan. Karena kan apalagi SPG gitu kan. Tapi kalau saya lihat, ini bukan yang ngebandingin negara sendiri sama negara lain ya, kadang kalau saya lihat di luar negeri itu bahkan banyak yang kerja di supermarket itu orang-orang yang tua gitu loh, jarang yang anak muda gitu kan. Sedangkan kalau loker di sini pun kalau mau jadi SPG atau yang kerja di mall pun nyarinya yang muda gitu kan, yang apa namanya, yang mungkin berpenampilannya juga menarik gitu. Padahal ya semua orang bisa kok kerja kayak gitu kalau memang punya skill, tapi umurnya lebih dari maksimalnya kenapa enggak gitu kan. Memang sih harus dihapusin, tapi karena kan kebetulan saya domisili di Bali, dan tuh saya kemarin tuh sempat nemu ada lowongan pekerjaan gitu kan. Perusahaannya tuh bergerak di bidang kuliner, pai susu gitulah. Kalau di Bali kan oleh-olehnya pai susu terkenal banget. Nah itu di situ mereka tuh kemarin buka lowongan kerja, dan mereka itu kualifikasinya tuh cuma apa ya, bukan cuma sih, tapi ngasihnya tuh minimal umur 31 tahun. Jadi mereka tuh ngasih lowongan pekerjaan buat orang-orang yang di atas 31 gitu loh. Itu kan jarang banget kan ditemuin, dimana 31 biasanya jadi maksimal, tapi di sini jadi minimal gitu. Dan itu terus kualifikasi lainnya tuh ada pengalaman kerja. Ini tuh kan wajar jadinya kan, kalau orang udah misalnya 31 ke atas berarti kan pengalaman
pekerjaannya itu banyak kalau misalnya dia mau ngelamar di bidang itu gitu kan. Makanya waktu kemarin saya lihat tuh memang jarang banget sih ada pekerjaan yang ngasih minimalnya tuh malah di atas 30 kayak gitu kan. Tapi banyak juga kok mungkin pekerjaan yang apa ya, yang nggak ada batas umur, tapi memang balik lagi gajinya tuh ya gajinya ya mungkin nggak UMR lah atau di bawah UMR gitu kan, tapi memang semua tuh ada plus minusnya sih. Tapi balik lagi gimana kita apa ya berusaha lah kalau kita dapat pekerjaan. Kita mungkin teman-teman di sini kan banyak yang mungkin masih kuliah gitu kan, terus baru magang gitu ya. Makanya kalau bisa selama magang, kalau bisa magang ya diatur waktunya dengan baik gitu kan. Jangan sampai bikin track record diri kita sendiri tuh jelek gitu, karena waktu magang aja nggak nggak benar gitu kan. Terus gimana mau kerja nyata gitu kan, ya mungkin ada magang yang kayak dibayar gitu kan, berarti kan udah kayak kerja datang ke kantor atau apa gitu ya diusahain ya semaksimal mungkin gitu loh. Jadi pas kita masuk dunia kerja yang beneran itu ya nggak kaget gitu, karena dunia kerja yang beneran itu kan lebih keras gitu kan, lebih memang harus bersaing secara ya kadang ada yang nggak sehat, ada yang sehat gitu kan, tapi kebanyakan kalau pekerjaannya itu pasti ada yang toxic environment gitu loh. Jadinya eh lingkungan kerjanya tuh nggak bikin nyaman gitu kan. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai kalau nanti teman-teman udah pada kerja gitu kan, atau mungkin teman-teman yang udah kerja, jangan sampai kalau kita nemu satu orang yang toksik kita tuh keluar gara-gara dia tuh, jangan sampai kayak gitu. Karena kan kita memang apa ya, kita kerja di situ kan harus buat mungkin memenuhi kebutuhan kita atau apa. Jangan sampai karena satu orang itu kita keluar, akhirnya kita belum dapat kerjaan lagi, dan kita apa ya, jadi kebutuhan yang memang harusnya kita bayarkan atau apa malah jadi terbengkalai gitu. Jangan sampai gitu, jangan sampai kita terpengaruh satu orang. Karena memang jujur kan saya juga udah kerja gitu kan, kurang lebih tahun ini 9 tahun lah kerja. Memang sih sekarang tuh nemuin orang yang kayak apa ya, bikin gregetan gitu loh. Tapi saya mikir lagi, kalau saya keluar karena orang itu ya aneh juga, masa saya yang lama harus ngalah sama orang yang baru datang terus dia toksik gitu. Jadinya ya memang harus ditahan gitu kan. Malah orang yang toksik itu akhirnya keluar sendiri karena dia nggak bisa nyesuaiin dirinya dengan lingkungan kerja yang mungkin lebih positif kayak gitu kan. Itu sih makanya mungkin dari teman-teman ada yang mau sharingin, mungkin bisa tulis di komen atau mungkin tanya tentang gimana sih lingkungan kerja. Mungkin saya nggak terlalu ini ya, tapi saya bisa sharing pengalaman saya selama bekerja gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang mau diskusi boleh, mau tanya boleh mungkin. Jadi kalau yang baru bergabung dan belum tahu Berbinar itu apa, Berbinar itu perusahaan yang bergerak di bidang psikologi ya teman-teman. Dan kita punya banyak sekali, ya punya banyak produk-produk yang menarik gitu. Mungkin teman-teman bisa cek di bio TikTok Berbinar, apa aja sih yang Berbinar punya, produknya apa aja sih, berapa sih harganya gitu. Kalian bisa cek di link tree-nya Berbinar ya, di bio TikToknya Berbinar. Jadi di Berbinar tuh juga ada kayak peer counselor, terus ada kayak konseling sama psikolog gitu. Jadi kalian bisa pilih kalau misalnya pengen pengen curhat nih sama temen yang mungkin sebaya gitulah, kalian bisa pilih peer counselor. Tapi kalau kalian pengen apa ya, pengen curhat sama yang lebih apa namanya kayak psikolog gitu, kalian bisa pilih yang sama psikolog gitu. Jadi apapun yang kalian ceritain tuh di situ bersifat rahasia dan nggak bakal ada orang yang tahu kayak gitu loh. Jadi aman aja sih, dan harganya kalian bisa cek sendiri di Linktree itu ya. Menurut saya sih masih terjangkau ya. Jadi kalian bisa mungkin pengen curhat pengen apa tuh, kalian bisa coba konseling di Berbinar gitu. Mungkin dari yang lain ada yang mau didiskusikan atau yang ditanyain mungkin. Diskon. Kalau diskon mungkin kayaknya ada ya, karena saya bukan di divisi yang bergerak di bidang itu. Mungkin ada, mungkin bisa dicek dulu di website-nya, mungkin kayaknya ada diskon.
Tapi kalian pernah nggak sih kayak mungkin yang lagi magang gitu kayak ngerasa capek atau jenuh gitu nggak sih, kayak maksudnya ini bukan nyertain diri saya sendiri, nggak, saya jujur selama magang di Berbinar ini pun ya nggak pernah ngerasa kayak bosen gitu sih. Ya ada sih tapi nggak yang kayak bosen pengen keluar gitu, nggak, tapi bosennya tuh kayak bingung kadang, apalagi kan TikTok kreator gitu kan. Kalau konseling, kalau curhat putus cinta bisa sih, tapi kalau buat balikan kita nggak tahu ya, tergantung tergantung lagi nih, tergantung lagi permasalahannya gimana. Kalau memang Putri curhat terus pengen minta apa namanya, eh solusi gimana sih biar bisa balikan apa enggak, ya tergantung masalahnya lagi. Kalau memang itu waktu Putri curhatin itu nggak bisa ditolong lagi, nggak bisa balikan, ya ya udah jangan balikan gitu. Takutnya nanti balikan malah bukannya lebih sehat lagi, malah lebih toksik gitu kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Tergantung sih masalahnya kayak gimana. Tapi kadang tuh orang udah apa ya, kebanyakan, nggak kebanyakan sih, tapi ada misalnya kayak kita udah putus gitu kan, udah putus tapi udah tahu sebenarnya nggak bisa balikan, tapi kita maksa terus balikan, tapi ternyata tetap apa ya, kayak nggak mulus gitu loh. Berarti kan memang ya bukan jodohnya kita gitu kan, ya mau kita harus melepaskan walaupun tidak gampang gitu kan. Karena nanti malah jadinya toksik gitu, malah toksik, malah menyakiti kedua belah pihak kan, malah bingung gitu. Nanti kalau tersakiti lagi curhat lagi, nanti dikasih solusi tapi pengen balikan lagi kan juga bingung. Ini orang kenapa curhat malah malah balik lagi gitu. Jadi kayak percuma kalau misalnya dikasih solusi. Tapi tergantung lagi ya masalah percintaan itu seperti apa. Tapi kalau memang bisa curhat ya curhat, tapi kalau nggak bisa pasti kasih solusi tapi nggak bisa balik lagi, ya memang ya itu balik lagi ke pilihan sendiri ya gitu ya kan. Kan sebagai sebagai apa namanya, dari per konselor kan cuma mendengarkan curhat terus memberikan solusi gitu ya kan, memberikan pencerahan apa yang harus dilakuin gitu kan. Dan masalah untuk bisa baliknya atau enggak kan keputusan sendiri gitu kan. Kalau memang eh, apa namanya, pasangan yang bisa diajak balikan ya bisa, kalau enggak ya diri sendiri yang tahu gitu kan.